Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sebelum kita melangkah kepada hari yang baru, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, karena setiap kita butuh firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini sebelum kami mempelajari firman-Mu, sebelum kami mengisi hati kami, hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, terlebih dahulu kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon arahan Tuhan, kami mohon Roh Kudus membuat kami mengerti dan memahami isi hati-Mu yang akan kami pelajari bersama, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi bekal bagi kami melangkah di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-7, dan kita akan membaca mulai dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lukas 7 ayat 2 sampai ayat yang kelima dikatakan oleh firman Tuhan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong." Ayat 5, "Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Gaya Hidup. Sekali lagi, judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Gaya Hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gaya hidup seorang perwira yang ada di Kapernaum. Dari kehidupan perwira yang ada di Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit, kita akan mempelajari gaya hidupnya. Yang pertama kita melihat lewat kehidupan seorang perwira ini adalah belajar menghargai orang lain. Sekali lagi, yang pertama adalah belajar menghargai orang lain. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua dari Lukas pasalnya yang ke-7, di sana dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Belajar menghargai orang lain. Yang dihargai oleh seorang perwira ini bukan bos. Yang dihargai oleh seorang perwira ini bukan orang tuanya, bukan orang penting, bukan orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari perwira ini, bukan orang yang dipandang hebat, dipandang penting oleh manusia, tidak. Tetapi firman Allah berkata, firman Allah mencatat, dia menghargai seorang hamba. Perwira ini bukan hanya sekedar menghargai seorang hamba, tetapi firman Allah mencatat sangat dihargainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Artinya perwira ini begitu mengindahkan seorang hamba ini, begitu menghormati, begitu menganggap penting seorang hamba ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar menghargai seseorang yang memiliki kedudukan lebih dari kita, menghargai seseorang yang memiliki kuasa lebih dari kita, itu akan lebih mudah ketimbang kita menghargai orang yang posisinya jauh di bawah kita. Tetapi kita melihat yang dilakukan oleh seorang perwira ini, dia memiliki gaya hidup untuk apa? Menghargai orang lain. Belajar menghargai orang lain dengan tidak memandang bulu siapa dia. Hari-hari ini budaya menghargai ini sudah sangat-sangat jarang kita temui. Tetapi mari lewat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar untuk membangkitkan kembali
Bagaimana kita belajar menghargai orang lain, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menghargai orang yang lebih umur dari kita. Ya, mari kita mau belajar, tidak peduli. Mungkin orang itu tidak dipandang oleh manusia. Mungkin orang itu tidak memiliki jabatan di atas kita. Tetapi ketika kita belajar menghargai orang lain, hal ini tentunya mencerminkan karakter Kristus sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup yang bagaimana yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya di hari-hari ini. Yang pertama, kita belajar menghargai orang lain. Dan yang kedua, lewat kehidupan seorang perwira yang ada di Kapernaum ini, kita belajar memiliki kepedulian. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perwira ini tidak hanya peduli kepada hambanya, kepada seorang hamba, tetapi dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, perwira ini juga memiliki kepedulian terhadap apa? Terhadap pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, ialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Artinya apa? Perwira ini tidak hanya peduli kepada sesamanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia juga peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, mari kita mau tanamkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk kita memiliki sikap kepedulian. Kita memiliki gaya hidup untuk apa? Peduli dengan sekitar kita, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan sesama anak-anak Tuhan, dan juga peduli dengan pekerjaan Tuhan. Apa yang mendasari perwira ini bisa memiliki kepedulian? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kelima di sana dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Ada kata mengasihi, artinya apa? Kasih yang menjadi dasar kepedulian dari seorang perwira ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita peduli dengan pekerjaan Tuhan, biarlah yang menjadi dasar semuanya itu adalah kasih. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita belajar, biarlah yang menjadi gaya hidup dari saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Kita belajar lewat kehidupan perwira ini. Yang pertama, mari kita belajar menghargai orang lain. Dan yang kedua, miliki sikap kepedulian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Biarlah di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah-tengah kondisi yang sulit dan sukar ini, kami boleh belajar untuk bisa menghargai sesama kami. Kami belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami juga belajar memiliki kepedulian terhadap sesama dan juga terhadap pekerjaan-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari itu boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati umat-umat-Mu dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.